Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andriastuti dari kelas 11 TKJJ absen 13. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. A. Sistem Hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum menurut seorang filsuf ibarat kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya binatang dengan pengunjung. Demikian pula hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan terlindungi. Hukum dalam hal ini merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Walaupun setiap ahli hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memaknai kata hukum, namun dapat ditarik kesimpulan di dalam hukum pasti terkandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang kedua yaitu peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat adalah terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Tugas hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, maka ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, hukum diklasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu A. Berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang tercantum dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu hukum kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dikukuhkan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya yaitu KUH Pidana dan KUH Perdata. Yang kedua yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Contohnya yaitu undang-undang, peraturan presiden, dan kepres. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini dan dipatuhi oleh warga masyarakat namun dibentuk menurut prosedur formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contoh hukum adat, pidato presiden, penjelasan presiden mengenai RAPBN. D. Berdasarkan waktu berlakunya, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu di suatu daerah tertentu. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contoh rancangan undang-undang. Berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi dua, yaitu hukum material. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Contoh, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contoh, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak bagaimanapun keadaannya. Contoh, ketika melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua yaitu hukum yang mengatur, adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua. Satu, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum, tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Contoh, undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau sekelompok orang. Hukum subjektif juga disebut hak. Berdasarkan isinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu menyangkut kepentingan umum atau publik. Hubungan publik terdiri atas 4. Yang pertama, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan dan memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. Yang keempat yaitu hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara. Contoh, hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas 2. Yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan, dan sebagainya. 3. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah 1. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 2. Mencegah tindakan sewenang-wenang. 3. Melindungi hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana yang tertib, tentram, dan aman. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada masa sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Sebagai suatu negara merdeka, Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Tata hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Organik merupakan ketentuan yang dibuat untuk mengatur lebih lanjut tata hukum Indonesia. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga Peradilan Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. A. Pancasila, terutama sila kelima. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. F. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. Yaitu Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. I. Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. J. Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. K. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan lain sebagainya. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan di atas, Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Contoh penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah pengadilan agama. Yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Contoh, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya.
4. Perangkat lembaga peradilan. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. Berikut ini adalah perangkat dari lembaga-lembaga peradilan, diantaranya 1. Peradilan umum yang terbagi atas pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. B. Peradilan agama yang terbagi atas pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. C. Peradilan militer. Perangkat peradilan militer dikenal sebagai auditorat, yaitu badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan di negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Auditorat terdiri atas auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara yang terbagi atas pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. E. Mahkamah Konstitusi. Perangkat Mahkamah Konstitusi terdiri dari Sekretariat Jenderal, Kepaniteraan, dan Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. 5. Tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Yang ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum yang terdiri atas pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. B. Lingkungan peradilan agama. Tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat atau daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lingkup hukum pidana, khususnya pada pihak-pihak anggota TNI. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Seseorang yang menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan harus diadili oleh pengadilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela. Dan yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan hukum merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan hukum. Ciri-ciri menciptakan keselarasan, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menyinggung perasaan orang lain, mencerminkan sikap sadar hukum, dan lain-lain. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggar
Sanksi terhadap pelanggaran hukum bersifat tegas dan nyata. Hal ini mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas, yaitu adanya aturan yang telah dibuat secara material. Contoh, pasal 10 KUHP. 2. Nyata, yaitu adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi pidana dalam pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukuman tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.